Sahabat Trias Kredensial, kita bertemu kembali. Salam Kredensial. Relasi antara agama dan politik itu sangat dinamis, unik, dan menarik. Keduanya kadang-kadang saling berseteru, tetapi bisa pula berdampingan secara mesra. Isu tentang relasi agama dan politik merupakan isu tua dalam sejarah manusia modern dan hingga kini masih menyisakan debat panjang. Respon terhadap hubungan antara agama dan politik pun senantiasa memantik polemik antara dua kelompok yang secara diametris berlawanan, yakni pertimbangan politik dan pertimbangan agama. Pihak yang mendasarkan pada pertimbangan agama kemudian disebut teokrasi. Pemerintahan berbasiskan agama. Konsekuensi adalah agama menjadi paling tertinggi dalam setiap ayunan kebijakan politik. Misalnya, Iran. Sebaliknya, yang mendasarkan pada pertimbangan politik menolak campur tangan agama dalam urusan politik. Agama harus ditepikan dari wacana publik dan dimengerti sebagai perkara privat yang hanya menyangkut kepentingan individu per individu. Agama tidak lebih dari urusan ritual yang menggambarkan relasi dependensi manusia dengan Tuhannya. Karenanya, tidak ada alasan yang kuat yang mendasari negara untuk mengurusi agama. Sama tidak ada berhaknya individu untuk mengusung agama ke arena politik. Bagaimana yang terjadi di Indonesia? Berbagai pihak mengatakan kini ada tanda-tanda politisasi agama. Dan politisasi agama terdapat instrumentalisasi agama untuk kepentingan politik tertentu. Ada persekongkolan di antara mereka yang ingin mendapatkan keuntungan secara materi dan politik dari agama. Ini akan berdampak yang sangat destruktif. Sebab agama yang di dalamnya mengajarkan hidup damai dan saling menghormati akan terjebak dalam tafsir tunggal melalui fatwa-fatwa keagamaan yang ekstrim. Padahal agama menyediakan ruang tafsir yang sangat terbuka dengan catatan setiap tafsir mampu membawa kemaslahatan bersama. Bonum comune. Untuk bahas hal tersebut secara lebih mendalam, Trias Kredensial menghadirkan alumnus Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Hasibullah Sastrawi. Apa kabar, Bung? Puji Tuhan, sehat Mas Trias. Apa kabar Mas Trias? Baik, terima kasih telah hadir di Trias Alhamdulillah, sehat-sehat selalu. Membuangkan waktu di masih ada pandemi ini. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Amin. Dan peneliti CSIS Indonesia, Niki Fahrisa. Apa kabar, Nik? Baik, Pak. Terima kasih sudah diundang, Saya jadi Pak ya. Saya tidak menyebut Pak, biar tidak semakin minder. Sebenarnya manggilnya biasanya Pak Ade, Pak. Kamu manggil Pak Ade juga boleh. Masih muda. Ada yang di atasnya lagi, Bakung. Ini, saya agak kaget juga Pak tadi ya. Ya, oke lah, whatever. Kita boleh sambil banding Bung ya. Ustadz Hasibullah. Siap. Kita mau bicara soal politisasi agama. Ya, saya rasa di Kairo sana kan sebelah Ngangsu Kawruh di Kairo Mesir sana. Ya, saya pernah nengok sampean tapi nggak ketemu ya. Beberapa kali saya nengok sampean nggak ketemu. Iya. Dan ini kita akan bicara dan nanti kalau mau menyampaikan ya potong aja nggak apa-apa kalau siapa ya. Kita sambil ngobrol aja. Iya. Saya ingin bertanya, apa yang ada dalam pikiran benak Ustadz Hasibullah ya, Bung Hasibullah ini ketika dan Riki ketika mendengar kata politisasi agama. Apa itu coba? Yang pertama muncul apa? Kalau saya yang pertama muncul sekarang ini Mas Trias ya. Ya. Itu coba pembahasannya akan dimulai dari mana gitu. Politisasi agama ini akan kita bahas dari mana? Karena terus terang ini menurut saya bisa kita permudah, bisa kita persulit. Nggak usah sulit lah. Tema ini bisa kita permudah, bisa kita bikin yang mudah-mudah agar
para sahabat kredensial Iya. bisa paham, ya kan? Ya, Bisa karena ikuti. kalau kita bicara yang kata Mas Trias tadi, kalau kita bicara tentang praktek politisasi agama, mungkin sudah setua agama itu sendiri, Ya. setua peradaban itu sendiri. Karena itu saya menawarkan kita permudah atau kita persulit. Kita permudah aja, jadi semua orang tahu nanti. Ya, menurut Tapi saya, saya juga bisa paham, kalau terlalu sulit saya nggak paham juga. ya, politisasi agama itu menurut saya dua entitas yang dia harus tunduk pada tujuannya untuk apa. Politisasi agama. Kalau memang ada tujuan-tujuan dalam pengertian agung, tujuan-tujuan ramah dan toleran di balik semua itu, why not? Kita melakukan sebuah dalam tanda kutip politisasi itu. Karena tidak selalu politisasi itu kemudian menjadi negatif. Dia bukan negatif dalam dirinya. Dia negatif karena makna yang ada di luar dirinya. Jadi politisasi agama itu jangan dipahami di ruang yang hampa. Kita harus tundukkan pada konteks kalau itu kajian mengenai teks gitu ya. Ini konteksnya apa? Nah, oleh karena itu saya katakan tadi ini kita akan lihat kemana. Kalau di Indonesia secara umum mungkin yang belakangan ini itu bisa kita masuk dalam bentuk politisasi agama yang harus kita hindari karena kemudian tidak membuat cara kita beragama menjadi damai, tidak membuat cara beragama kita menjadi toleran dan rahmat bagi semua. Justru praktek politisasi agama itu kemudian membawa banyak masyarakat dalam konflik-konflik dan kecurigaan yang membuat kehidupan itu jauh daripada kerumunan. Nah, menurut saya itu adalah tujuan dibalik politisasi agamanya. Tapi kalau politisasi agamanya dalam pengertian agama mau digunakan untuk kepentingan politik, saya rasa itu yang saya bilang di awal, itu sejarahnya udah mengurat itu. Bagaimana agama digunakan untuk yang melanggengkan kekuasaan, kemudian melanggengkan itu sudah menua itu sendiri dan sampai sekarang menurut saya kita kaya dengan itu. Saya melihatnya begini Mas Trias, kalau mau dibikin kayak semacam 3 skenario gitu ya, ini untuk masuk kepada pengalaman di Indonesia. Menurut saya pengalaman yang selama ini kita punya itu bisa menjadikan mazhab Indonesia sebagai sebentuk baru pengalaman bagaimana politik dan agama itu dijalankan. Katakan selama ini yang Mas Trias sampaikan ini melahirkan sebuah rezim yang teokrasi tadi, di mana agama begitu powerful, hadir di ruang publik. Atau mungkin mazhab yang kedua yang kita sebut sebagai sekularisme, di mana agama kemudian tidak perlu kita urus lagi. Nah, Indonesia menurut saya sejauh kita merdeka paling tidak itu bisa menjadi jalan ketiga harmoni agama dan politik. Iya, karena memang walau bagaimanapun praktek perpolitikan dan keagamaan kita di Indonesia ini tidak bisa kemudian dimasukkan di dalam dua mazhab tadi. Biarlah pengalaman Indonesia ini, saya berharap Mas Trias ke depan pengalaman Indonesia ini menjadi sebuah new model ya bagi praktek politik dan agama yang tidak selalu tegang kayak teokrasi tadi dan sekularisasi. Ada pilihan kalau DNU Islam Nusantara di mana kita bisa ketemu, bisa ngopi bareng dengan menjalankan agamanya masing-masing dan itu menurut saya teori yang harus kita terus kembangkan ke depan. Mas Trias. Gimana menurut kamu? Ini ada kasih bulah pada gitu. Ini gimana kamu? Iya. Kalau dari beberapa kali saya turun ke lapangan, Pak Trias melihat bagaimana politisasi agama ini berkembang. Yang pertama saya melihat pertama kali akan muncul melemahnya kohesi sosial. Melemah, jadi mulai tidak saling percaya satu dengan yang lain. Ada salah satu fenomena yang saya temui ketika itu berkembang, pertemanan menjadi putus. Ini kohesi sosial. Lalu apabila ini berkembang terus dipanas-panasi, dikompor-kompori, kita akan menuju ke disintegrasi. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran saya di masa mendatang apabila politisasi agama ini digunakan secara negatif. Artinya, artinya jalan ketiga tadi harus dikawal ya supaya tidak jadi seperti itu. Iya. Ya kan? Benar, lebih seperti itu. Ya. Pengalaman mutakhir kita. Ini kan praktek lapangannya. Kalau saya di situ justru cara kita memaknai beragama. Ya. Itu yang menjadi pangkalnya itu. Bukan dalam tanda kutip politisasinya, tapi cara kita memaknai agama itu yang problem. Karena kemudian ada orang yang memaknainya dalam konteks konfliktual gitu. Jadi saya melihat tidak ada satu politisi pun yang katakanlah itu kemudian lepas dari tradisi keagamaan.
Cuman sekali lagi ada orang-orang yang memaknai beragama itu secara kekerasan. Nah ini menurut saya yang menjadi kuncinya tadi. Ya, makanya, ya. Jadi ketika dipolitisasi agama seperti itu, maka membuat percakapan itu tidak terjadi, perkumpulan itu tidak terjadi, kerukunan itu Betul. menjadi dalam tantangan gitu. Ya. Jadi cara kita beragama menurut Ini saya juga yang itu harus tidak disertai juga itu Bapak sekalian mengenai virtu di dalam berpolitik. Ketika dia memaknai agama, lalu tanpa disertai virtu, yang terjadi ya tadi hanya untuk bagaimana mencapai kekuasaan secepat mungkin, dampaknya Ya, ya artinya tidak tidak peduli. memperhatikan orang lain kan, Iya. tidak peduli pada orang yang disampaikan oleh Ustaz Hajibullah tadi. Jadi iya. ini bagaimana memahami agama dan bagaimana menjalankan agama untuk masing-masing jadi sesuai dengan agama kan untuk kedamaian, Benar. peduli orang lain, Iya. menghormati orang lain. Iya. Nah, dalam koridor itu, virtu itu akan masuk. Nah, kenapa ya dalam negeri yang disebut Pancasila masih bisa terjadi semacam itu? Apa Iya. karena itu tadi? Kenapa? Mestinya kan kalau ini negara Pancasila, ya kan, Iya. Bhinneka Tunggal Ika, saling menghargai. Iya. Kalau kita beragama sesuai dengan agama masing-masing, ya kan, Iya, iya. bisa. Saya dengan sampean kan tidak masalah. enak gitu ya. Enak, ya kan, bisa ngopi, bisa ngopi ngeteh bareng bersama, ya. ya kan. Dan tidak mengurangi iman. Tidak lagi iman, ya. Menambah iman justru, ya kan. Peduli pada orang lain, nambah iman Iya, ini. iya. Gimana kira-kira? Kenapa di sana? di Iya, negeri- mungkin kalau mau diurai gitu Mas ya, memang ini terkait dengan pengalaman keberagaman masing-masing. Jadi saya ingin mengatakan mengubah mindset seperti ini tidak semudah kayak kita uninstall aplikasi di handphone kita. Ya, Benar, karena betul, ini ya, kita bicara ya. dalam konteks peradaban virtual sekarang. Ya. Betul. Saya melihat kelompok-kelompok seperti ini, saya kebetulan ketemu sesekali gitu ya. Saya malah kasihan. Ya. Kasihan dalam pengertian di satu sisi mereka seakan-akan terbawa oleh doktrin-doktrin keimanan, tapi di sisi lain keimanan mereka itu seakan-akan harus menumpas, harus menghabisin. Nah itu kan sebenarnya kita sebagai orang yang katakanlah menyelami nilai-nilai itu, kata orang Jawa mesake. Mesake, ya. Mesake. Betul. Daripada harus menurut saya menghakimi. Ini kembali kepada prinsip Indonesia tadi. Menurut saya sejak awal Indonesia itu didirikan, kita tahu bersama sejarahnya. Ya. Itu soal begini sudah ada sejak awal. Sudah, ya. Tapi ketahanan dan kehebatan Indonesia itu adalah bagaimana jembatan dan dialog itu tetap terjalan. Ya, Itu yang belakangan saya dukung, Mas. sebenarnya itu dicontohkan pada Founding Fathers kan? Itu Gila banget loh. itu gila banget Iya. bagaimana soal Piagam Jakarta, Betul. bagaimana itu nggak mudah. Nggak mudah, sangat nggak mudah. Dan gagasan mengenai katakanlah beragama itu harus perang itu sudah ada sejak zaman itu. Ya. Ini bukan sesuatu yang baru. Betul. Nah, justru dalam konteks saya bilang tadi perilaku yang Indonesianis, mestinya kita mempunyai cara untuk berdialog. Dan Ya. Mas Trias, refleksi saya terakhir, dialog kita itu saya sebutnya jangan terjebak dengan dialog langkah kaki. Maksudnya apa itu? Apa itu dialog Apa langkah kaki? Kalau kita berdialog dengan ikut langkah kaki, kita Iya. meninggalkan jarak yang begitu banyak di antara langkah-langkah kaki kita. Jadi kita harus pakai dialog semut. Semut. Di mana tahapan jengkal demi Oh, jengkal oke. kita penuhi dengan dialog. Kalau ketemu langsung, ya kan? Semutnya kan ada. Jadi sedikit Iya. kalau langkah kaki manusia Mas, tidak 1 meter kita melangkah, maka ada 1 meter yang kita lampaui. Oke. Yang kita tidak lakukan dialog. Nah itu yang saya bilang ada refleksi yang harus kita lakukan. Ayo kita dialog ikut langkah semut. Setitik demi setitik tapi itu mari. Ini kata orang Jawa. Setitik demi setitik tapi itu mari. Oke, ini dalam konteks Islam barangkali cobalah yang dalam keislaman itu yang masih belum clear coba di-clearkan ya. NU, Muhammadiyah dengan yang lain ini coba kita clearkan. Atau dalam kekristenan cobalah dengan yang di sekitar itu juga. Iya. Selain juga dengan yang di luar, karena memang ini harus dua arah simultan. betul. Nah selama ini menurut saya kita kurang di tengah-tengah itu. Ya. Sekali lagi tidak ada yang kurang dengan dialog langkah besar yang sudah kita lakukan, Banyak kali dilakukan. yang sudah banyak kali dilakukan. Tapi saya sendiri mendorong agar dialog ini juga mulai diarahkan untuk hal-hal yang kecil tadi, sehingga padat. Dialog kita menjadi dialog yang padat. Dialog yang itu menurut saya menjadi kebutuhan Indonesia. Saya miris Mas Tidas kalau kemudian cara berdialog kita ya sudah dengan orang yang katakanlah dengan orang yang sudah seiman, sudah Iya, sepaham, iya. ini pluralisme. Bagaimana kita mau berdialog dengan orang yang sudah satu Udah satu selesai. pemahaman? Kalau Udah selesai. Itu udah selesai. Iya, saya justru ingin Mas Tidas juga bisa berdialog dengan katakanlah orang-orang di Islam yang pikirannya masih belum katakan belum NKRI misalkan. Belum seperti sampean lah. Iya, karena jangan-jangan juga kata kuncinya yang kedua adalah perjumpaan, Mas Trias. Betul sekali. Kalau nggak pernah berjumpa, Ya. itu asumsi Bagaimana- terus bagaimana berkembang. tahu? Bagaimana tahu? Ya.
Cuman memang sekali lagi ini nggak bisa ujuk-ujuk gitu. Ya. Saya- Harus dirintis pelan-pelan kan. Iya. Tidak mendadak. kan? Nggak mendadak Ya. gitu, karena kan masing-masing harus menyelesaikan asumsi masing-masing Ya, gitu betul. tentang the other kan. Ya. Siapa dia kan begitu. Ya. Ini Dan kemudian kalau ketemu kita letakkan semua kita di atas lagi meja kan. itu sejarahnya di pesantren dulu rame itu saya dulu iya, iya. mau ketemu dengan Romo, wah bayangannya akan, tapi ternyata setelah ketemu wis foto. Saya ketemu sampean namanya udah Hasibullah. Wah, dapat kan? Enggak juga. Gimana kamu? Aku melihatnya begini, Pak Trias. Kita tuh ada satu masa pasca 98, Ah. Pancasila, narasi Pancasila itu hilang, Pak. Ah. Jadi samar-samar, kabur. Sorry, saya potong. Itu yang memunculkan yang disampaikan dari Hasibullah itu tadi, antara lain. Ya, salah satunya itu. Jadi samar-samar. Lalu kita baru tersadarkan ketika ada kelompok yang memang menolak sama sekali Pancasila. Baru hari ini kita bicara Pancasila sampai dengan ada Pancasila harga mati dan sebagainya. Iya, iya. Jadi memang ada satu masa dan ini terasa sekali di generasi yang lebih muda daripada saya. Ya. Bagaimana memaknai Pancasila ini sudah berbeda, Pak. Ini saya potong sedikit. Ini menarik loh. Di generasi anak muda ini dia kan paling muda di antara kita. Ya. Saya tentu paling tua ini. saya. Jangan saya yang paling muda. Ya kan? Dia berpikir bahwa Pancasila, ya kan, Iya. sempat dilupakan atau ditaruh begitu saja, Ya. sehingga memunculkan apa yang terkandung virtue tadi dalam Pancasila Ya. terlupakan, Iya. ya, sehingga tadi dialog dan sebagainya lanjut gimana? Lalu saya misalkan waktu itu saya berdiskusi dengan teman-teman muda di bawah saya. Nah, Itu mereka baru tahu bahwa banyak buku yang mengupas Pancasila dari segala sisi. Anggaplah yang mereka pegang pada saat itu bukunya Mas Yudi Latif. Tetapi iya. Bukan yang tebel. yang tebal, yang Negara Paripurna. waktu Negara itu. Paripurna. Tapi Iya. di samping itu kita bisa juga menggali pemikirannya Pancasila Driyakara, Oh. lalu Awe Parnaka. Oh, wah, itu berat-berat loh itu. Iya, makanya di Driyakara, samping itu Pranarka berat-berat itu. banyak sekali Ya. itu Pak Trias. Ya, betul. Apa narasi Pancasila yang perlu digali di Ya. kalangan generasi muda. Dan itu kehilangan itu menyebabkan hari ini kekosongan itu diisi oleh kelompok yang memang anti sama sekali dengan Pancasila. Yang mungkin kata Pak Hasbullah ini, bagaimana kita harus berdialog dengan kelompok ini, Iya. meyakinkan, meletakkan masalah yang Karena sengaja. ditinggalkan sehingga ya perjuangan kawan-kawan ini termasuk dia berdiri di paling depan dia demonstrasi dulu ini 98 ya kan. Ya. Yang dicapai sepertinya mubazir jadi ya. Kalau saya Kan? bicara dengan angkatannya Bapak ini, 98 misalkan, Pancasila itu dianggap bagian dari Orde Baru. Padahal Iya, zaman itu karena Pancasila karena terlalu apa? ya terlalu P4 dan sebagainya. mainstream Mainstream, pemerintah. ya. Padahal Pancasila adalah komitmen kita bersama sebagai bangsa. Nah, ini yang hilang narasi ini, Pak. Jadi yang saya sampaikan yang terjadi di lapangan dan didasarkan oleh Ustaz Hasibullah ini memang harus dikawal terus Iya. ya kan, Iya. supaya ada saling pengertian. Kemudian seperti yang dicapai tahun 98 pun tidak akan hilang, ya kan? 98 kan mubazir demokrasi pada waktu itu, tapi kemudian terjadi karena tidak ada dialog di situ, Iya. bentrokan dan mungkin tadi terjadi politisasi agama dan sebagainya itu. Iya, iya. Ya, memang kalau kemudian dibawa masuk ke simbol-simbol yang keagamaan itu kan kadang-kadang itu juga digunakan dalam meningkatkan dukungan politik dalam selama ini kita saksikan di, Iya. di negeri ini ya kan. Iya. Dan dalam pilkada ya kan, pemilu itu kan juga simbol-simbol agama muncul semuanya itu. Ya. Saya rasa memang agama itu paling Gampang. mujarab ya, Iya. betul ya? Gimana? Iya. Iya, menurut saya butuh komitmen yang cukup kuat dari kita semua dan terutama mungkin partai politik, Mas. Kalau ini kaitannya dengan politisasi gitu. Ya. Karena ujung atau pangkal daripada semua ini, kalau kita mau urut, kenapa terjadi politisasi yang agama yang kemudian menjadi anarki tadi itu kan karena umat kita belum menjadi umat yang istilahnya tumbuh dengan nalar kritis. Sis. Itu artinya kita harus bicara pendidikan. Bagaimana meningkatkan taraf pendidikan keagamaan masyarakat kita sehingga dia tidak dengan mudah dibodohin, kemudian dikadalin dalam tanda kutip dalam kepentingan politik. Nah, itu artinya juga butuh komitmen dari katakanlah partai politik bagaimana tidak justru memanfaatkan kondisi umat yang secara nalar tadi cenderung melok, cenderung ikut nonot itu harus ada visi pendidikan di situ. Jangan kondisi seperti ini dimanfaatkan secara elektoral, secara politik tadi. Nah, itu sekali lagi itu butuh komitmen Ya. oleh seluruh perangkat politik.
Jadi penting di sini pendidikan politik ya. Pendidikan politik termasuk pendidikan keagamaan juga agar tadi nalar kritisnya muncul, Mas. Iya. Walaupun saya melihat ya katakanlah dari 99 sampai sekarang sebenarnya kan nalar kritis itu dengan keterbukaan sistem informasi yang ada itu pelan-pelan muncul di masyarakat. Minimal sekarang masyarakat kan tidak selalu ikut apa kata tokoh agamanya. Karena dia melihat kan, wah ini tujuannya apa sementara nasib mereka nggak berubah. Tokohnya yang berubah tapi masyarakatnya nggak berubah kan? Itu ada itu perubahan udah nyata. Beda dengan 99 tuh yang langsung kayak semacam termobilisir sedemikian rupa gitu. Cuman nggak tahu kalau kita lakukan penelitian apakah ini faktornya karena tadi nalar kritis masyarakat atau karena ya jenuh aja masyarakat untuk ikut-ikut pilihan-pilihan tokohnya gitu. Tapi yang pasti menurut saya itu salah satu sumbernya adalah soal taraf pendidikan. Jadi kita harus memberikan concern di situ bagaimana masyarakat bisa menjadi naik secara pendidikan lalu tumbuh nalar kritis. Ya walaupun nanti mungkin secara elit hubungan dengan elit jadi yang rugi elitnya karena tidak dengan modal ngerjain gitu. Dia punya campaign. Sebetulnya kan malah bagus ya. Maksudnya dalam kampanye kan harus program jadinya. Nah, itu yang menurut saya harus menjadi tujuan kita ke sana, Mas. Katakan kayak di Eropa kan begitu. Ya, program. Iya, menjadi rasional perpolitikan kita gitu. Selama itu tidak dilakukan bareng-bareng, apalagi partainya juga memanfaatkan kondisi masyarakat yang masih kurang secara pendidikan tadi, kita nggak akan pernah dapat apapun. Masyarakat akan tetap. Kamu masih melihat nggak nanti kira-kira 22 waktu pilkada atau 24 waktu nanti pemilu juga akan seperti tahun 2017 di DKI ini misalnya kan? Masih akan terjadi semacam itu nggak? Kalau saya melihat begini, Pak Trias, menggunakan instrumen politik identitas ataupun politik berbasis sektarian itu kan murah, Pak. Apa? Murah, kampanye yang murah, ya, tidak murah. terlalu tinggi ininya biayanya. Iya, kita murah. cukup mendekati 1, 2, 3, 4, 5 tokoh, kasih bahan, kasih materi, silakan sebarkan. Goreng aja itu isu gitu. Sangat murah dibandingkan dengan gagasan. Gagasan akan melahirkan program, lalu program akan melahirkan berapa pendanaan yang dibutuhkan. Karena pendidikannya kurang, nggak bisa nangkap ya kan? Kan kalau gagasan pasti ada programnya, Pak. Ya. Program, nanti kan kita akan bicara berapa budgetnya untuk merealisasi ini. Ya. Itu sudah masuk ke logika akuntansi, logika ekonomi, dan itu kan kalau untuk yang nalar kritisnya ya lemah atau memang belum terdidik secara politik ya sulit memahami ini. Betul. Dibandingkan yang satu lagi yang ya udah ini aja sektarian. Kita goreng aja ini gampang nih. Yang penting kita melemahkan lawan kan. Seperti itu. Jadi masih mungkin tadi 22, mungkin 24 saja, Pak. masih. Mungkin saja menurut saya. Karena ini sangat murah ini strategi atau taktik atau siasat politik ini. Artinya yang disampaikan ini Ustadz Desiplo tadi ya, artinya memang sengaja itu tidak akan membuat masyarakat rakyat pintar jadinya. Iya. Gitu. Temuan saya, Pak. Ya. Kemarin saya baru turun di lapangan. Ya. Residu 19 itu masih terjadi, Pak. Oh. Dan ini yang menghambat Hanya daerah tertentu atau daerah tertentu yang kebetulan saya kunjungin. Ya. Kenapa program vaksinasi, protokol kesehatan rendah? Ya karena masih ada residu 2019. Loh, karena kan kepalanya kan sudah gabung sebenarnya kan jadi Itu dia, Pak. persoalan. Maka itu meninggalkan residu yang memang ya tinggal diolah jadi dimasak. Tidak bisa ya, tidak bisa kepala yang gabung terus mau ikut semuanya nggak terjadi itu. Itu dia pertanyaan saya. Kenapa kita belum bisa move on? Nah, kalau saya melihatnya itu sebenarnya bukan karena kekuatan kepala. Bukan kekuatan kepala ya. Itu kekuatan basis yang memang kecenderungannya ke sana, tapi dia nggak punya kepala. Jadi siapapun yang bisa menjadi kepala di situ itu akan jadi imam baru. Akan jadi imam baru karena memang itu tadi dia sejak awal ada sesuatu yang belum clear. Nggak bisa kemudian kita bicara oh ini selesai. Ini bukan aplikasi yang bisa kita uninstall. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini harus butuh kerja keras. Kalau bahasa kita kerja Indonesia. Memang dari awal Indonesia sudah begitu. Jadi kita harus punya kemampuan bagaimana istilahnya orang-orang yang bermasalah ini tetap terkelola secara baik, dia jangan sampai menjadi lebih parah di luar sistem. Kalau bisa mungkin masuk ke sistem. Karena kalau masuk ke sistem, ini Mas Tilas ahlinya pengalaman Ikhwanul Muslimin di Mesir misalkan di zaman Morsi, ketika dia masuk ke sistem, orang akan tahu bahwa dunia ini dunia manusia, bukan dunia malaikat. Selama itu tidak diuji kontekkan, ya mengenai konsep negara ideal itu.
maka selama itu pula mereka akan menganggap ini adalah dunia malaikat. Dan mereka akan perjuangkan dengan penuh darah dengan mati-matian. Jadi menurut saya kita harus berikan jalan bagaimana yang di luar, yang di pinggir ini bisa masuk. Tapi memang sekali lagi ini kerja keras Mas Trias. Karena kalau enggak, ya kita belajar dari para pendiri lah. Para Kalau saya pendiri menyebutnya berani sekali berani, untuk melakukan berani, itu. berani. Kalau saya Karena menyebutnya, kalau meletakkan masalahnya, apa misalnya sendiri diletakkan dan kemudian bisa bertemu gitu. Coba iya berdialog apa masalahnya gitu. Dan ya memang ada bingkai yang harus kita sepakati. Oke. Misalkan kesatuan itu harga mati itu. Jadi yang penting apapun yang terjadi ojo sampai metu. Karena kasarannya Ya. kan ojo sampai metu. Jadi oke, ini barisnya ya. Ya. Boleh kita bicara apa ini nanti. Oh, yang Tapi ya penting. di situ saja. Nah, di situ aja dulu. Apa tadi kamu? kalau saya menyebutnya politik stamina, Pak. Politik stamina. Iya, karena kita- ini ada dialog semut, ini stamina ya. Apa Karena ini? kita butuh stamina panjang untuk mendialogkan ini. Oke. Tanpa stamina, putus nafas dari jalan Ya, gitu. ya, Nggak bisa ya. ngapa-ngapain. Ya. Butuh stamina panjang untuk merajut tenun-tenun kebangsaan ini dan komitmen kita terhadap demokrasi dan kebangsaan ini. Butuh stamina yang panjang. Wah, siapa yang punya stamina sepanjang itu? Sebenarnya kalau misalkan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai maupun oleh kelompok masyarakat sipil jalan, kita punya banyak sumber daya untuk melanjutkan ini, Pak. Jadi kalau Niki masih memperkirakan ya, cara-cara berpolitik atau nanti untuk pilkada dan pemilu itu masih akan menggunakan cara-cara lama. Jadi ini negeri ini nggak maju-maju ya kan, nggak akan melangkah maju karena akan itu terus ya kan. Ya. Jadi semestinya mumpung masih ada waktu bisa nggak itu untuk diarahkan atau sekurang-kurangnya dikurangi lah, tidak menjadi kental dulu. Kita perlu merawat ruang publik, Pak Trias. Mengisi diskursus, mengisi gagasan, memang ini normatif. Ya. Tetapi apabila kerja ini kita realkan, kita implementasikan secara serius yang membutuhkan stamina yang panjang itu, lama-kelamaan siasat politik yang menggunakan instrumen sektarian, identitas, ini akan terpojok. Nah, merawat ruang publik ini yang seringkali kita luput, kadang-kadang nafas kita juga setengah. Jadi harus ada politik juga dari elit politik. Dari Ya elit menurut elit. saya memang langkah besarnya Mas, kalau kata Gus Dur itu ya ibarat menegakkan benang basah. Mau tidak mau komitmen elitnya itu yang harus kita perkuat. Nah ini yang elit yang sudah nggak kekurangan apapun, mbok yo jelas lah komitmennya untuk pembangunan bangsa ini. Jangan hanya ingin pertarungan kan kadang-kadang ya cara kita berpolitik itu memang terlalu menghalalkan segala macam cara. Termasuk misalkan ya ketika nanti musim kampanye, oh ini bisa membawa katakanlah Indonesia di luar. Padahal dia calon-calon yang yang sudah masuk di KPU. Saya menganggap itu kan mestinya sudah selesai di tataran KPU. Jadi jangan sampai ada istilah ini nanti akan anti Pancasila gitu. Itu harus clear verifikasinya di KPU. Daripada menjadi bahasa kampanye, itu harus menjadi langkah administratif yang konkret. Karena mulai mengurangi itu ya. Lah iya. Jadi nanti jurkam-jurkam juga jangan suka bermain gitu. Karena ketika sudah waktunya tiba, ini bagaimana caranya menang, yang satu kita framing ke sini, yang satu kita framing ke sana. Nah, itu kan artinya komitmen juga dari seluruh pihak untuk menciptakan, kalau kata Mas Kiki tadi, ruang publik yang kondusif. Dan ruang publik itu kan secara pendidikan juga ditentukan oleh sikap kita bersama, komitmen kita bersama, bagaimana tata ruang publik ini kondisinya nyaman gitu. Itu menurut saya Mas Kiki. Saya sepakat itu Pak Trias. Ya, ya. Saya melihat bahwa kita perlu filter yang ada di KPU, yang ada di partai politik. Kita saring benar-benar kandidat yang memang ingin memperjuangkan ya kepentingan umum, kepentingan kesejahteraan Jadi tidak kelolosan gitu ya. Iya, kalau sekarang kan ada TWK apa? Tes. Lah kenapa itu tidak gitu? Daripada nanti ketika sudah masuk di gelanggang kita curiga, kamu akan bawa Indonesia ke barat atau ke timur tengah, itu kan nggak fair. Masa sudah itu ya? Sudah masuk di gelanggang lah. Gunanya KPU apa? Jadi itu KPU daripada administrasi harus kita dorong untuk lebih kepada
visi kebangsaannya juga sudah masuk di situ gitu. Ini clear nih. Sehingga nanti kepada masyarakat Anda pilih dari 1 sampai 5 itu yang terbaik untuk bangsa. Ya, sama secara wawasan visinya untuk Indonesia sama. Sudah aman nih, sudah aman. Ya kan? Dan itu nanti jadi batas untuk para tim kampanye, jangan lagi main kanan kiri gitu. Karena itu juga yang menurut saya penuh ruang publik kita. Akhirnya nanti akan ada residu-residu Residu lagi gitu. Banyak residu-residu itu. Iya. Jadi lagi-lagi maka pertanyaan saya tadi kan mesti dikawal dari awal, ya kan, sejak awal dilakukan elit politik, partai politik dan sebagainya itu memang berkemauan ada politik untuk mencegah berulangnya lagi setiap kali begitu, sekali kali politisasi agama dan sebagainya itu ya, yang membuat politik identitas muncul lagi sekedar untuk meraih jabatan dan kekuasaan, gitu. Nah tapi itu kan juga hal kayak itu masuk dalam ranah hukum juga ya, banyak perda-perda aturan hukum dan gitu. Niki kan yang mencermati masalah dulu hukum. Waktu saya baru pulang sekolah, lulus sekolah, saya beranggapan hukum itu netral, Pak. Hukum itu netral. Hukum itu netral, lalu tegak lurus terhadap tuntutan normatif yang ada di atas, ya Pancasila itu. Jadi ada hierarki norma, tuntutan normatif yang kita harus ikuti. Lama-kelamaan saya melihat fakta di lapangan, melihat perilaku elit, saya melihat hukum itu tidak lebih dari kompromi politik dan strategi politik yang disepakati oleh elit supaya apa? Untuk akses to entry terhadap apa? Kepentingan yang akan diraih. Itu yang menjadi penyebab lahirnya perda-perda itu perda-perda itu paling untuk memperkuat basis konstituennya. Ya. Lalu memang ada basis konstituen yang memiliki kepentingan yang memang harus diakomodasi. Ya. Maka perlu labeling perda yang nuansanya religius, nuansanya agamis, seperti itu, Pak. Itu kompromi. Ya. Jadi hukum juga dipakai untuk semacam alat itu ya untuk mencapai kepentingan itu produk politik, saya katakan seperti itu. Makin kesini makin seperti itu, Pak, saya melihatnya. Jadi kompromi politik menghasilkan itu, lalu caranya gimana supaya tidak terjadi semacam itu? Tidak. Tadi saya katakan memang partai politiknya harus benar-benar menyaring, punya filter yang baik sekali, lalu punya kaderisasi yang baik sekali, menghasilkan elit-elit yang memang menghasilkan produk hukum atau legislasi memang selaras dengan Pancasila sebagai tuntutan normatif seperti itu, sehingga meninggalkan yang hal-hal yang diskriminatif, yang sektarian, Pak. Ini butuh waktu berapa lama ya bisa terjadi seperti itu? Apakah kita menunggu? Ya, kita akan lihat kan 2044 kan 100 tahun Indonesia, targetnya kan sana ya. Apakah kita menunggu generasi baru nanti, pemimpin baru tahun 24 ke sana untuk jadi semacam Kalau saya melihat anak-anak muda hari ini, Pak, yang ingin terjun ke dunia politik, mereka sudah berbasiskan isu. Isu HAM, ekologi, kesehatan masyarakat, termasuk isu-isu kesejahteraan masyarakat. Jadi memang sudah isu base. Saya melihatnya gitu, anak-anak muda ya. Nanti para kandidat siapapun ya, harus sekarang udah bertebaran di mana-mana. Itu untuk bisa menggait suara anak muda itu harus masuk ke situ. Yes. Saya katakan seperti itu karena dengan cara itu kan sudah ditinggal itu politik identitas sebenarnya. Karena sudah jangankan politik identitas, Pak Trias, ketokohan pun akan ditinggalkan anak muda. Karena apabila tokoh ini tidak menggarap isu-isu isu. Itu juga anak muda nanti dalam pemilu 24 akan jumlahnya berapa persen? Berapa persen kira-kira? Cukup banyak sih. Saya nggak bisa ngitungnya itu, tapi yang jelas secara saya lakukan wawancara in-depth interview, memang mereka sudah ngomongin isu. Artinya itu kalau menguasai anak muda itu menjadi sangat sangat menentukan gitu. Isunya kita. Amin gini, kalau seorang kandidat yang bisa menguasai suara anak muda, itu akan sangat menentukan. Nah, jadi mau nggak mau harus masuk ke situ. Dan anak muda akan bekerja untuk kandidat ini apabila memang kandidat ini memperjuangkan isu mewakili isu mereka gitu. Saya rasa itu yang harus terus menerus disampaikan, ya kan? Isu-isu seperti itu, supaya kandidat itu juga paham bahwa itu loh yang dibutuhkan sekarang seperti itu. Kalau kita melihat terjun lebih ke dalam, dalam artian ini kita melakukan in-depth interview, wawancara mendalam, ini akan melihat bahwa segmen anak muda ini segmen berbasiskan isu. Jadi ada kelompok anak muda yang sekarang sudah fokus pada isu ketahanan pangan, Pak Trias. Seberapa banyak sih elit politik yang akan perjuangkan ketahanan pangan? Lalu pertanian yang berbasiskan ekologi,
ini kan menjadi isu tuh. Ini menarik ini ya. Isu Iya. ini. Jadi gimana? Menurut saya memang kecenderungan anak-anak muda sekarang atau generasi milenial itu kan beda dengan kolonial, Mas. Jadi Terutama saya ini. mereka serba simple hidupnya gitu. Jadi nggak mau susah-susah gitu. Dan tadi secara pragmatis orang yang bisa menawarkan konsep-konsep di situ, isu-isu di situ, maka itu akan mendapatkan pilihan oleh mereka. Itu bagus walaupun mungkin tetap punya tantangan gitu. Tantangannya apa? Yaitu istilahnya yang menjadi problem dari anak-anak kita sekarang ini bahwa segala sesuatunya itu butuh proses. Ya. Jadi itu juga anak-anak muda harus kita lagi-lagi jangan terlalu pragmatis gitu. Yang penting kita dapat suara, dapat dukungan is okay gitu. Kita harus juga memberikan perhatian kepada anak-anak muda ini tentang proses yang harus dilakukan dalam segala hal itu. Ibaratnya kalau sekarang mungkin anak-anak tinggal telepon untuk makan, kita harus juga beritahu bahwa makanan itu ya dibuat oleh para petani, ya, dibuat oleh para pekerja, dan itu sekali lagi tidak seinstan pola hidup sekarang ini. Dan itulah menurut saya yang saya sampaikan tadi, kalau kembali kepada pondasi kita bernegara, itu semangat founding fathers itu harus muncul di situ. Karena kalau kita baca dari konteks di situ, maka kita akan tahu bahwa ya ini mati hidup bagi kita, karena memang para founding fathers sudah berkeringat, bercucuran untuk bagaimana menjaga semua ini. Tapi jadi kita mengkombinasikan ya antara yang itu khas NU. Jadi ada tradisi yang dipertahankan, tapi dia terbuka dengan perkembangan baru. Jangan menjadi separuh nafas. Jadi kalau hanya dari anak milenial ke atas itu separuh nafas. Itu. Ya karena yang sebelumnya untuk apa, yang tua-tua. Lah itu dia, jadi nggak dipakai. Ya, yang menarik. Dan apa yang terjadi selama ini ya, dari politisasi agama dan sebagainya itu, apakah ini bisa dikatakan ujian terhadap demokrasi Indonesia? Bisa, menurut saya bisa disebut sebagai ujian terhadap demokrasi Indonesia. Bisa juga ujian terhadap Indonesia untuk menjadi lebih kuat gitu. Karena yang saya lihat ini mungkin agak normatif dan agak konservatif bahkan. Saya melihat tetap campur tangan yang kuasa itu besar sekali. Nah, misalkan yang terbaru, Mas Tidak, coba rumus apa yang bisa merasionalkan COVID di Indonesia itu menjadi kayak sekarang ini? Kalau Mas Tidak ikutin itu ahli epidemiolog itu kan bingung. Iya betul. Nah itu ya menurut saya memang dalam tanda kutip ya ada campur tangan ketiga ya, dalam pengertian invisible hand itu ada. Iya tidak sampai rusak. Iya kan? Untuk tidak mengatakan ya, kalau saya lihat kalau soal COVID misalkan ya, itu kan sebenarnya mungkin karena ini sudah alami ya. Dan alami itu artinya banyak orang yang terpapar tanpa ikut prokes. Akhirnya dari itu maka timbul kekebalan kekebalan mayoritas itu. Ya. Nah, saya melihat seperti itu gitu. Karena kan saya kebetulan di kampung gitu Mas ya, dan itu cukup terbelakang. Itu pada periode Juli itu kan sampai kena semua itu. Kena semua, walaupun di situ belum ada tes, tapi gejalanya jelas itu adalah COVID. Tapi puji Tuhan kan mereka nggak meninggal. Oke. Nah, ini menurut saya kekebalan alam sudah dia dapat. Walaupun dia nggak percaya ini adalah COVID, tapi dia sudah tidak bisa terpengaruh. Meskipun mengalami juga. Iya, dan sampai sekarang itu cukup kontribusi bagaimana kita semua sekarang ini sebagai bangsa menjadi kebal untuk semua. Semoga terus kebal. Nah, bahasa agama secara konservatif saya sebut itu campur tangan Tuhan. Ya, betul. Ya. Dalam bahasanya Niki ini, Providentia Dei. Ya kan? Tapi Pak D, saya ingin konfirmasi Pak D. Kok Pak D sih? Pak Trias. Kebiasaan, mohon maaf. Jadi memang itu saya ingin konfirmasi bahwa di tataran anak muda pun COVID itu menyebabkan ada dua kelompok anak muda. Anak muda yang menjadi spiritualis karena dia melihat sehari-hari ini bahwa ada yang meninggal, angkanya tinggi, lalu yang meninggal juga makin lama makin kecil circle-nya, makin spiritualis, dan mulailah mendekatkan diri dengan dengan Tuhan yang di atas atau yang tak terpahami itu. Tapi ada satu sisi lagi, anak-anak muda yang memang menjadi care terhadap kebijakan publik.
Oke. termasuk politik itu sendiri. Jadi bagus dong. Iya. Dampaknya bagus Iya, semua kan. dan Yang itu ada dia. yang ke ilahi, Intinya. yang satu ke masyarakat. Dan Prakteknya dua-duanya gitu. ini kadang-kadang orang yang sama. Jadi dia menjadi spiritualis, Ya. tetapi juga Nggak dia peduli. dan peduli juga terhadap Iya. kebijakan publik Oke, oke. lewat politik itu. Dan ini emang terjadi. Yang saya mau informasi saja. Oke. Ya, berarti saya kembalikan ke pertanyaan Mas Titan, apakah ini cobaan gitu ya terhadap demokrasi? Menurut saya, Makanya iya ya. saya tanya itu, Ini ya apakah coba? Tapi ini praktek demokrasi tadi itu sebenarnya. iya, ada fungsi dan praktek demokrasinya di situ. Dan saya melihat dengan keterbukaan yang ada sekarang itu, yang jelas cara elit bermanuver itu menjadi terkurangi. Persis. Ruang elit bermanuver Ya, itu ya. ruang istilahnya ruang apa namanya, bukan ruang yang terang benderang ya, apa namanya, Abu-abu. ruang abu-abu Ya. itu menjadi terkurangi. Dan itu membuat masyarakat akhirnya secara alami ya timbul nalar kritisnya. Betul. Ini kok bilang begini tapi teriaknya begini. Jadi ada juga ujian demokrasinya di situ Mas. Kalau saya melihatnya begini Pak Trias, bahwa ujian demokrasi kita ini ujian untuk naik level. Apakah kita akan menuju demokrasi substansial atau tetap di sini aja? Prosedural aja. Iya, Kamu lihat gimana? kita ujian naik level, Pak Trias. Karena di level generasi yang lebih muda pada saya, mereka sudah mulai melihat, saya terpanggil nih, saya ingin membangun masyarakat setempat, maka saya harus masuk dalam pertarungan demokrasi. Saya membawa gagasan. Itu sudah terjadi. Ada beberapa yang saya kenal memang sudah melakukan itu. Ada juga yang memang sudah, saya harus kembali ke kampung halaman saya ingin membangun kampung halaman saya. Itu saya melihat, dan kita sudah menuju ke demokrasi substansial. Tapi syaratnya memang perlu banyak hal yang kita benahi. Salah satunya tadi, bagaimana memperkuat komitmen kita terhadap demokrasi dan kebangsaan. Kalau betul-betul naik level Niki, itu berarti kita bisa sedikit lega ya bahwa nanti 22-24 tidak akan setajam seperti yang kemarin, ya kan? Persaingan ada, rame-rame ada, tapi rame-ramenya berbeda gitu loh. Lebih bicara yang program, kita harapkan seperti itu ya. Nah, faktanya kan yang terjadi di tengah masyarakat kan kadang-kadang itu praktek-praktek sudah berjalan misalnya care pada orang lain, ya kan? Itu kan yang memang harus dari awal disadari. Karena ini bangsa Indonesia, bangsa yang majemuk, yang plural, ya, yang harus peduli orang lain. Tapi kadang-kadang kita juga menemukan di tengah masyarakat orang yang merasa punya kekuatan dari atas sana, terus kemudian membuat orang lain bisa pihak yang salah, menuding orang yang salah, dan sebagainya. Itu yang terjadi di tengah kita, ya kan? Ini kan jadi juga persoalan bagi kita. Ya, itu menurut saya Mas yang kita bahas tadi sebenarnya di level para pengambil kebijakan. Kalau kita bicara KPU berarti, kalau kita bicara pemilu berarti itu KPU. Sebenarnya itu bisa dinormalkan gitu. Katakanlah kita punya pengalaman nggak enak nih kalau head to head panas. Ya sudah, kita bikin sebuah ketentuan, aturan bagaimana agar tidak terjadi head to head. Misalkan itu kan, ya ini era demokrasi, kita harus menjadi kemampuan untuk apa namanya mengubah harapan itu menjadi sebuah ketentuan gitu. Sehingga tidak terjadi katakanlah ketegangan-ketegangan yang tidak perlu tadi gitu. Karena tadi kalau dua mesti itu akan terjadi sebuah apa namanya kampanye yang cukup keras. Jangankan di kita, walaupun kita tidak harus sama dengan negara lain, tapi negara lain juga ketika sudah menjadi dua orang itu selalu menjadi panas gitu. Dan menurut saya pengambil kebijakan termasuk KPU itu bisa melakukan sesuatu agar tetap Indonesia lah ya. Demokrasinya tetap demokrasi Indonesia. Jadi tetap ada kesantunan, tetap ada kenyamanan, tidak terlalu panas satu sama lain karena persoalan-persoalan politik tadi gitu. Poin saya adalah bahwa segala sesuatu bisa dinormalkan dan bisa dijadikan sebagai ketentuan. Ini rumah kita, jadi ayo kita bikin ketentuan yang nyaman bagi kita. Dan itu kalimat ini rumah kita itu penting. Iya. Ya kan? Dari rumah kita itu artinya mari kita rawat bersama-sama. Iya. Ya kan? Benar. Bukan yang di dalam ada yang rusak dan sebagainya ya. Iya. Nah, ini yang terjadi kan suka nggak suka harus kita akui masih ada kayak gitu di tengah kita. Ya kan? Saya rasa itu yang mesti kita sama-sama bagaimana ya membawa itu tidak makin menyadari bahwa ini rumah kita. Ini menurut kamu gimana? Kalau saya ingin mention yang sebelumnya yang dikatakan oleh Pak Hasbullah bahwa ruang perjumpaan kita yang kurang. Ruang perjumpaan yang kurang. Maka komunikasi kita
juga terbatas. Ini yang kurang Karena terjadi. perjumpaan sehingga masih ada kecurigaan di sana, Iya. ya kan? Ya, belum memahami satu sama lain belum. Dan Oke. saya percaya juga Indonesian way, Pak. Indonesian way. Jadi misalkan contoh jarang lah kita melihat misalkan Joe Biden tiba-tiba narik orang Republik rivalnya menjadi menterinya, itu kan tidak mungkin terjadi. Oh, itu kalaupun ada tiru-tiru Indonesia itu kan. Itu yang saya bilang khas Indonesia harus dipertahankan itu. Nah, tapi yang pertanyaan saya tadi, kenapa kok masih ada residu kepalanya sudah? Gimana kan? Nah, Jadi Ustadz tadi katakan kepalanya bisa dipindah-pindah, ya, apa begitu? iya. Gimana? Tapi kalau aku lihat tuh memang, kalau saya perhatikan tadi yang kenapa palanya pindah-pindah, memang ada kelompok struktural, ada juga kelompok kultural. Kelompok kultural ini memang yang bisa berpindah-pindah, primus inter pares, bisa katakan seperti itu. Jadi memang agak sulit. Jadi memang menurut saya, memang untuk berdialog, kita harus benar-benar memahami karakteristik masyarakat ini. Segmented sekali, Pak Trias. Segmented sekali, ya. Dan memang tidak bisa resep yang general, tapi resep yang Saya pilot. rasa ini menarik, dialog ini ya, dialog yang selama ini sepertinya dilakukan secara tingkat elit saja, ya kan, tingkat elit, tingkat yang mapan. Nah ini kalau yang menyampaikan ini kan mestinya dialog itu kan juga akan harus dilakukan oleh kelompok anak-anak muda juga, generasi milenial. Yeah. Kan sudah makin ke turun ke bawah gitu loh. Saya menyebutnya politik orang biasa. Politik orang biasa. Politik ngopi-ngopi. Jadi dengan ngopi-ngopi kayak gini, kita belum bisa memahami, gagasan ini berbeda nih. Betul. Kita satu visi tapi mungkin jalannya yang berbeda. Atau mungkin karena nggak pernah ketemu ya. Jadi Nggak ketemu juga. Iya. Memang politik orang biasa ini memang harus digalakkan lagi di level Anak-anak ruang juga, publik. ruang Iya, publik. seperti itu. Kalau saya mungkin tadi juga catatannya Mas. Jadi tetap bagaimana akar-akar sejarah kita semua ini tetap diperkuat kepada anak-anak. Jadi bukan hanya semata-mata di ujungnya gitu. Karena kalau anak-anak juga tidak memahami apa sih dimensi kita berbeda. Betul. Itu yang penting nanti asal seakan-akan menjadi tren mode aja gitu ya. Ya udah kita ini bagus nih kita ketemu. Dia nggak mengerti apa artinya kita berjumpa. Ya, mesti. Nah, yang itu penting karena kan nggak akan sampai ke tujuan kalau nggak tahu artinya. Akhirnya apa? Orang bisa tercentung ya sudah kalau gitu kita seragam. Ya. Ini bukan soal seragam, justru keindahannya adalah ketika kita berbeda, kita tetap memberikan penghargaan yang paling tinggi. Ya. Aku tetap menjadi aku atau dirimu yang lain, dirimu tetap menjadi aku yang lain, dan itulah nikmatnya perjumpaan itu. Kalau menjadi sudah satu selera, padang semua, sate semua, Sate Madura semua. nggak enak. Nggak ada gudeg, nggak enak kan? Justru enaknya karena ya beda-beda itu dan nikmat banget perbedaan itu. Tapi bisa menempatkan diri. Itu ya dia. kan? Tahu, Anda di sana, saya di iya, sini, saya tapi di kita sini. bisa sama-sama. Oke gitu, nggak ada masalah. Jadi itu sebenarnya ini ya, titik temunya memang di Pancasila sebenarnya ya. Pancasila. Pancasila sebagai common ground. Common ya, ground. dalam bahasanya sampai ini Kalimatun Sawa. ya, Kalimatun Sawa, ya kan, Iya. benar kan? Dari Pancasila, tapi harus ditarik ke sana semua. Betul. Anak muda semakin menyadari bahwa Pancasila is common ground, Kalimatun Sawa. Ya. Iya. Ya, dan itu yang saya rasanya bukan hanya anak muda ya, elit politik juga ya. Juga iya. Politik itu harus ke sana kan? Harusnya memang yang elit ini memberikan contoh ke teman-teman yang lebih muda. Tapi teman-teman muda udah tahu, Pak. Bisa dilihat, sudahlah, mereka nggak bisa jadi contoh. Kita betul. yang jadi contoh. Bisa sampai segitu. Bisa jadi. Bisa. Saya beberapa lihat ya. Ya sudahlah, yang penting kita praktekkan aja yang menjadi virtunya founding parents Republik ini. Ya, bagus. Mereka sudah mempraktekkan itu. Ya. Sambil melupakan, ya sudahlah yang elit sudahlah, biarin mereka Nggak aja. usah ikut-ikut. Bisa ikut nanti generasinya Mereka juga jadi generasi kita ini kan gitu ya. Ya. Saya rasa sangat menarik nih bincang Siap. kita, dan ya banyak hal yang sudah kita bicarakan. Ya, bagaimana kita melihat mungkin belum tuntas ya, masih ada banyak hal yang masih bisa kita ungkap lagi untuk mencari ya, paling tidak menjadi bekal untuk ke depan ya, untuk ke depan ya. Terima kasih sekali Siap, Ustadz Mas hadir di Trias. Atur nuhun sangat. Indonesia. Siap. Niki, makasih banyak Terima kasih, ya. Pak Trias. Banyak sekali yang sudah disampaikan. Sekali lagi terima kasih Anda berdua. Sahabat Trias Indonesia, terima kasih banyak telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Hasibullah Satrawi dan Niki Farisal. Banyak hal yang sudah kami diskusikan berkait dengan masalah agama, politisasi, dan soal kerukunan hidup bersama. Ya, semoga apa yang telah kami diskusikan
berguna bagi para sahabat, mencerahkan, dan memperkuat rasa persaudaraan kita. Terima kasih. Salam kredensial, tetap kredensial.